Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herpin Yongki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herpin yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan, nama saya Heni Yunanti dengan NPM 2021020073. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung. Sempurna dan kesempurnaan hukum Islam atau syariat Islam benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Contohnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Elastis, mudah diubah bentuknya, mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Universal yaitu umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidaknya dinyatakan oleh Al-Quran yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 dan Quran Surat Al-Basa ayat 28. Dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagiannya. Sistematis artinya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'alkuli. Al-Saitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mu'alaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau idkhiraran secara paksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya dari ta'abudi. Bersifat ta'abudi. Ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni berfirman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'akula al-mana atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Bersifat ta'akuli. Keduanya yakni ta'akuli terbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar. Makula al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada masalahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, diperintahkan karena ada masalahat di dalamnya. Singkat saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.